Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati bi'ni'amihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi dzikri habibihi Muhammad تتنزل البركات والفيوضات والإمدادات وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه السادة القادات والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, para asatid, wabil khusus sahibul bait, mudirul ma'had Darut Tauhid, akhi fillah da'i ilallah Kiai Haji Muhammad Bakir bin Hasan, dan juga akhi fillah yang suaranya Masya Allah, Kiai Haji Muhammad Hasan Jauhari, beserta sedajenah para kiai, para alim saya rabu pada malam semangken. Saya kaula tak bisa menyebut asma'ipun setong persetong, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para kiai, para alim. Di sini saya akan ceramah di dalam bahasa Indonesia karena beliau Rabakir bilang kalau saya ceramah bahasa Madura terkadang orang Maduranya nggak paham. Bahasa Madura saya bahasa Madura Surabaya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh beliau, bersyukur kita kepada Allah dijadikan sebagai hamba Allah yang dimudahkan untuk berzikir. Karena ada hamba Allah yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Suatu saat Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, man ahabbul ibad ilaika fa bihubbika ilaihim uhibbuhum wa man abghadul ibad ilaika fa fi bughdika ilaihim ubghiduhum." Ya Allah, siapakah hamba-hamba yang kau cintai? Maka dengan kecintaanmu kepada mereka, aku akan cinta kepada mereka. Dan siapakah hamba-hamba yang kau benci? Maka dengan kebencianmu kepada mereka, aku pun benci kepada mereka. Maka dijawab oleh Allah, karena Nabi Allah Musa mereka disebut sebagai kalimullah. Saya bisa langsung mudabu sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawab oleh Allah, ahabbul ibad ilayya adz-dzakirun wa qad yassartu lisanahu an dzikri fa ana uhibbuhum wa abghadul ibad ilayya al-ghafilun wa qad mana'tu lisanahu an dzikri wa ana ubghiduhum. Hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang berzikir kepada aku. Akulah, katanya Allah, yang memudahkan lisannya untuk berzikir, maka aku mencintai mereka. Sedangkan hamba yang aku benci adalah al-ghafilun, hamba yang tidak pernah berzikir atau jarang berzikir. Fa'ana waqad mana'tu, akulah, katanya Allah, yang menghalangi lisannya, yang tidak mengizinkan lisannya untuk menyebut namaku, maka aku pun benci kepadanya. Maka kita alhamdulillah, sebab dikatakan oleh Imam Ghazali, seharusnya manusia itu setiap waktu, setiap saat harus zikir kepada Allah, karena kita ini hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah. Kita hanya mengharap kepada Allah, Allahus Samad, tempat bergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menentukan segala sesuatu Allah.
Yang memberikan kita rezeki Allah. Sehingga ada tulisan di Afrika itu, ada seorang jualan di pasar, wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut kemiskinan sedangkan aku adalah hambanya Zat yang maha kaya. Yang memberi rezeki kita Allah. Yang menentukan ketentuan-ketentuan untuk kita Allah. Maka katanya Imam Ghazali, kalau kita ingin kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai kita tidak zikir kepada Allah. Kalau bisa setiap saat, setiap waktu. Kalau tidak bisa, setiap 1 jam katanya beliau. Kalau tidak bisa, setiap 1 hari kita sisihkan waktu untuk zikir kepada Allah. Kalau tidak bisa, 3 hari sekali kita zikir kepada Allah. Kalau tidak bisa, itu sudah maksimal katanya beliau, seminggu sekali. Kalau ada hamba yang seminggu sekali tidak zikir kepada Allah, maka dia disebut sebagai al-ghafilun. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah pun pernah nyampaikan kepada para sahabat, idza ra'aitum ahlal bala'i fas'alullahal afiyah. Kalau kalian melihat orang yang ahlal bala, mereka ini orang yang selalu mendapatkan musibah, fas'alullahal afiyah, mintalah afiyah, keselamatan kepada Allah dari bala tersebut. Maka ditanya oleh para sahabat, manhum ahlul bala'i ya Rasulullah. Sera orang se ampun tertimpa bala, orang se sudah menerima bala. Apa jawaban Nabi? Hum al-ghafiluna an dzikrillah. Orang-orang yang lupa zikir kepada Allah. Kenapa? Orang yang lupa zikir kepada Allah, maka dia mudah mendapatkan musibah, mudah mendapatkan bala. Dan itu sebenarnya sudah jawaban bagaimana caranya menghadapi fitnah zaman. Karena setiap zaman itu semakin jauh dari Nabi Muhammad, akan semakin banyak fitnah sampai terakhir mendekati kiamat. Apalagi sekarang sudah banyak ulama-ulama yang meninggal dunia, ulama-ulama yang lurus yang meninggal dunia. Subhanallah, ulama-ulama yang melenceng-melenceng masih panjang umurnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang Imam Ghazali sendiri yang membagi, ada ulama al-akhirah, ada ulama dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari jangan lupa kita selalu kembali kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu fu'adak, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap kami menceritakan cerita Rasul yang sebelum engkau, tujuannya apa? Untuk menguatkan hati, agar hati mereka mantap. Namun Nabi masih dimantapkan oleh Allah dengan cerita para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad. Apalagi kaula sampeyan ini. Kaula sampeyan ini lebih perlu untuk dimantapkan hatinya. Sebab terkadang musibah dan bala bisa membuat orang itu, na'udzubillah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka buruk kepada Allah. Orang tersebut akan mengatakan, kenapa kok Allah selalu memberikan saya musibah, kenapa yang lain tidak, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin Allah menentukan ketentuan bagi hambanya, kecuali ketentuan itu Allah lebih tahu, ketentuan itu lebih baik bagi hambanya. Itu harus kita yakini. Kalau di dalam rukun iman disebutkan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik atau ketentuan yang buruk. Itu menurut kacamata manusia. Ketentuan yang baik, ketentuan yang buruk. Di dalam pandangan Allah tidak ada ketentuan yang buruk bagi hambanya. Wa ma kunna bidzalimin lil 'abid. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Karena Allah itu lebih sayang kepada kita. Coba kalau kita punya benda yang paling kita sayang, jelas kita akan berbuat baik kepada benda tersebut. Gak mungkin kita akan berbuat buruk kepada benda tersebut. Apalagi ini Allah yang jauh lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya.
Bahkan Allah pernah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tahu bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada para umatnya. Ya Muhammad, kaifa law ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, bagaimana kalau aku menjadikan semua urusan umatmu itu kamu yang urus? Dari rezekinya, dari ketentuan-ketentuannya, dari semuanya, surga nerakanya. Karena Allah tahu betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi bagaimana jawaban Nabi Muhammad? Mereka jawaban orang yang cerdas. Mereka jawaban orang yang cerdas karena Allah itu menciptakan 100 akal, 99 akal untuk Nabi Muhammad. Satu akal itu bagi-bagi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Oh, semakin orang pada saya merasa lebih pintar. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai ada buku Nabi Muhammad an-Nabi Ummi. Nabi saya tak bisa baca. Mereka saya tak ngerti Al-Quran ya. Orang saya tak ngerti tafsir dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad dengan pintarnya, dengan cerjasnya beliau menjawab, Anta arhamu bihim minni ya Rabb. Engkau lebih sayang kepada mereka daripada aku ya Allah. Anta arhamu bihim minni. Jadi di sini jawaban Nabi Muhammad itu terkandung permohonan kepada Allah agar Allah lebih menyayangi umatnya, agar Allah lebih memberikan semua kebaikan-kebaikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi saja mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Jadi bala itu kalau kepada orang yang beriman bersifat ujian, yang akan menaikkan derajatnya, yang akan semakin meneguhkan imannya. Tapi kalau bala itu menimpa kepada fasik, menimpa kepada orang kafir, berarti memang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah yang namanya bala, gempa bumi, gunung meletus, tsunami di Aceh, nggak mungkin bala itu tidak mengenai orang yang saleh juga. Semua yang saleh dan tidak saleh akan mendapatkan bala tersebut. Apalagi kalau ada orang yang saleh, dia diam saja terhadap kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Jadi pernah Allah mengutus malaikat, wahai malaikat, turunkan bala di desa fulan. Ya Rabb, fihim di antara mereka ada abdun as-saleh, ada hambamu yang saleh. Wa bihi fabda. Mulai bala itu dari orang yang saleh tadi. Lima ya Rabb, kenapa ya Allah, katanya malaikat? Karena dia diam saja terhadap kemaksiatan yang berlaku di sekitarnya. Tidak yang namanya nahi mungkar. Rasulullah sudah memberi cara kepada kita nahi mungkar, minimal dengan hati. Minimal dengan hati. Mohon kaulah sampeyan tak kesuan jabatan, tak bisa nahi mungkar dengan jabatan, juga tak bisa nahi mungkar dengan perkataan. Sebab semakin kalau nahi mungkar sama perkataan bisa mati di penjara ya. Ya, ada satu ustadz yang sudah meninggal dunia di penjara karena dia termasuk yang nahi mungkar dengan perkataan. Maka fabi qalbih, maka dengan hati katanya Nabi Muhammad kita berdoa, Allahumma inna hadza munkaran falghayyirhu. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kemungkaran, rubah kemungkaran, hentikan kemungkaran ini ya Allah. Jadi minimal dengan hati kita mencegah mungkar, karena doa itu kita nggak tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad, mereka mendapatkan ujian dari Allah. Bahkan Nabi Allah Yahya alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wa taslim, lari dikejar oleh kaumnya, masuk ke pohon, gamisnya dipegang oleh iblis supaya ketahuan bahwasanya Nabi Allah Yahya ada di pohon tersebut. Maka iblis mengisyaratkan kepada kaumnya, Yahya ada di dalam pohon ini, digergaji dari atas pohon digergaji. Ketika gergaji tersebut sampai ke kepala Nabi Allah Yahya, nah, coba sampean mikir ya, jangan sampean coba, kalau sampean coba ya sampean yang tanggung jawab sendiri ya. Coba dibayangkan saja gergaji sampai di kepala, maka jelas kita sebagai manusia merasa sakit. Nabi Allah Yahya pun
mengadu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur kepada Nabi Allah Yahya. Kamu mengadu lagi, aku cabut pangkat kenabian dari kamu. Tidak boleh mengadu, tidak boleh mengeluh. Diam, sabar. Diganti menjadi dua Nabi Allah Yahya. Na'udzubillahi min dzalik. Memang coba kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad. Beliau sendiri mengatakan, "Udhitu fillahi ma lam yu'dha ahadun mithli." Aku ini diganggu di jalan Allah dan tidak pernah ada orang yang diganggu di jalan Allah seperti aku, kata Nabi Muhammad. Yang paling dicintai oleh Allah, yang kalau bukan karena yang Allah tidak menciptakan semuanya, justru gangguannya paling besar, justru gangguannya paling banyak. Ketika kecil Rasulullah dalam keadaan yatim, baru umur 6 tahun, Rasulullah sudah ditinggal oleh ibunya. Tapi sebelum ibunya meninggal, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, "In sadaqa ma ra'aitu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami." Kalau memang betul yang aku lihat di dalam mimpi-mimpiku, maka engkau akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi kepada seluruh umat manusia. Memang sudah tahu dirinya kalau dirinya itu akan menjadi nabi dan rasul semenjak diberitahu oleh ibunya. Tapi beliau tetap menutup diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil ketika dibawa oleh pamannya Abu Talib ke Syam, ada rahib Buhairah yang melihat tanda-tanda bahwasanya ini akan menjadi nabi akhir zaman. Umurnya masih sekitar 12 tahun. Disuruh pulang karena ditunggu sama Yahudi di Syam, akan dibunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya penuh mara bahaya Nabi Muhammad. Hidupnya penuh kesengsaraan. Tapi bagaimana kita lihat sikap orang yang saleh dalam mensikapi musibah, dalam mensikapi bencana, dalam mensikapi bala, dalam mensikapi gangguan dan lain sebagainya. Jadi kezaliman dilakukan oleh semua orang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau sholat di depan Ka'bah, datang aduwallah Uqbah bin Abi Mu'ayth membawa kain, dilibatkan di leher Nabi Muhammad, ditarik sekencang-kencangnya, mencekik leher Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memerah wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang berani karena di situ ada Abu Jahal, Abu Sufyan dan banyak musuh-musuh Allah yang lain. Datanglah seorang yang memang hatinya hanya cinta kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mendorong Uqbah bin Abi Mu'ayth sambil mengatakan, "Ataqtula rajulan yaqulu Rabbi Allah?" Apakah engkau akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar? Jadi bukan zaman kita aja. Membela kebenaran itu kadang-kadang sakit. Sayyidina Abu Bakar sedih dipukul sama kaum kafir Quraisy. Di antara yang pukul itu ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Tangannya, jarinya Abu Jahal itu seperti pisang. Jarinya itu seperti pisang. Pernah Abu Jahal nempelin orang, sekali tempelin, telinganya putus. Neka saya tempelin orang Arab kuat, orang Palengaan saya tempelin, kepalanya bisa, kepalanya bisa putus ya. Saking kuat si Abu Jahal ini. Ini termasuk yang memukuli Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai setelah dipukuli tidak bisa dibedakan mana pipinya Abu Bakar, mana hidungnya Abu Bakar. Rata wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pingsan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dibawa pulang ke rumahnya, ketika pertama kali matanya terbuka, sadar dari pingsannya bukan. Yang dia ingat kejadian terakhir dia membela Rasulullah. Maka yang ditanya, "Kaifa Rasulullah?" Bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? Kerabat-kerabat Abu Bakar yang kafir yang juga menolong beliau, ngangkat beliau ke rumahnya, mengatakan, "Gara-gara sahabatmu nih kamu babak belur seperti ini. Kamu malah tanya bagaimana sahabatmu." Dan ibu beri sama Sayyidina Abu Bakar, tanya sama lihat anaknya Abdurrahman, "Kaifa Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Nggak ada yang bisa jawab. Maka ya Allah, Abdurrahman sama salah satu budaknya dipanggil, beliau dipapah
Bukannya nyuruh anaknya, Abdurrahman coba tanya kabarnya Nabi. Bukan. Saking cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ketok pintu rumah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membuka pintu melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Langsung melihat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar tanya, kaifa haluka ya Rasulullah? Bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Ana bi khairin ya Abu Bakar. Saya baik wahai Abu Bakar. Wa kaifa ant? Rasulullah tanya, bagaimana keadaanmu? Kalau kita ditanya seperti itu sama kita lagi habis bela, siapalah kita habis bela ya. Kemudian kita babak belur. Kita tanya, bagaimana kabarnya ajunan? Alhamdulillah, aiki, kaulah saya. Sampai pasti kita akan ngomong, tidak melihat apa muka saya hancur berantakan ya. Ya Rasulullah ingin menguji bagaimana cintanya Abu Bakar. Dan Rasulullah ingin memberitahu kepada semua umat bagaimana besarnya cintanya Abu Bakar Siddiq, yang lebih mengutamakan Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ana bi khairin madu bi khairin ya Rasulullah. Selama mau baik, aku pun baik ya Rasulullah. Setelah itu bukannya berhenti. Orang-orang kafir Quraisy pernah mengembargo Nabi Muhammad selama 3 tahun. Kita sekarang baru diembargo 1 tahun sama corona ya. Ini 3 tahun tidak berhubungan, tidak dikasih makan dan sebagainya, sampai makan daun Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah sampai sakit, dan setelah embargo itu Sayyidatuna Khadijah tidak lama kemudian meninggal dunia. Ditinggal oleh wanita yang sangat dikasihi, masih dalam keadaan sedih, sholat depan Ka'bah. Ketika sujud, ditaruh isi perut unta oleh Abu Jahal. Tidak ada yang berani. Mereka lapor kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, didorong isi perut unta sampai tidak bisa mengangkat kepala. Didorong oleh Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah pun duduk, kemudian salam, melihat Sayyidatuna Fatimah nangis. Kenapa kamu nangis wahai Fatimah? Aku kasihan kepada engkau wahai ayahku. Engkau baru saja ditinggal oleh ibu. Engkau disiksa sedemikian rupa oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah senyum dan mengatakan, yang kasihan itu engkau wahai Fatimah. Engkau baru ditinggal oleh ibumu. Engkau melihat ayahmu disiksa sedemikian rupa oleh kaum kafir Quraisy. Sampai-sampai Rasulullah ke Taif mengharapkan bantuan dari orang Taif. Akan tetapi bukan dapat bantuan, justru dilempari Nabi besar Muhammad SAW. Ketika mau masuk ke Mekah, bukannya Rasulullah takut, tidak ada sedikit pun rasa takut di hati Nabi Muhammad. Apa yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad? Illam takut bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak murka kepada aku. Aku mendapat berbagai macam siksa. Aku mendapat berbagai macam halangan, rintangan, tantangan. Yang penting engkau tidak murka. Ini yang harus kita cari. Jangan sampai kerusakan zaman ini membuat kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjauhi murkanya Allah. Betapa banyak jalan yang disampaikan oleh Nabi dan para penerus Nabi. Oleh karena itu memang betul, jangan sampai kita di setiap keadaan jauh dari orang yang saleh, jauh dari orang alim, jangan sampai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini perintah Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan lepas, selalu bersama orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah ragu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang perasaan ragu itu ada di hati kita. Tapi kalau kita selalu berada dengan orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa ragu itu akan hilang dari hati kita. Orang yang yakin dengan Allah, mereka yang akan selalu membimbing kita supaya kita tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan Nabi kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati seorang kafir Mut'im bin Uday. Padahal ini orang kafir Quraisy. Menggerakkan hati Mut'im bin Uday menjemput Nabi di luar kota Mekah, memegang tangan Nabi, kemudian salah satu tangannya mengangkat pedang dan mengatakan, Inna Muhammadan fi jari. Masuk Mekah sambil teriak, sesungguhnya Muhammad ada dalam perlindunganku. Makanya Abu Jahal stres, kurang ajar Mut'im ini. Kesempatan nih Muhammad masuk kita bunuh, kok malah dilindungi.
Sebab kalau mengganggu Nabi Muhammad berarti mengganggu mut'im. Kalau mengganggu mut'im, mengganggu kaum yang mut'im. Dan kaum mut'im adalah kaum yang besar waktu itu. Kelompok yang besar di Mekah. Akan terjadi perang saudara. Aman Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak serta-merta aman, tetap gangguan demi gangguan itu ada bagi Nabi besar Muhammad. Tapi bagaimana orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kita lihat juga Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wa taslim dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun sampai tepi laut. Kaumnya bilang, waduh, sudah salah saya ikut kamu Musa, mati saya ini, dibunuh sama Fir'aun kami ini. Mereka malah menyalahkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi bagaimana yakinnya Nabi Allah Musa? Tenang, Allah akan menolong kita. Allah akan menurunkan pertolongannya, subhanallah. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di dunia, memang dunia disebut sebagai darul imtihan. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini bukan tempat tinggal kita sesungguhnya. Dunia adalah jalan bagi kita untuk menuju watan, tempat tinggal kita sesungguhnya, tanah air kita sesungguhnya, tempat tinggal kita yang abadi. Kalau bukan surga, neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka sudah seharusnya. Dan di tempat yang lain, Habib Abdullah bin Ali Haddad beliau mengatakan, wadih dunya daniyah. Dunia ini daniyah, sangat hina. Hawadithuha katsirah. Kejadian di dunia ini sangat banyak. Sangat banyak, luar biasa. Corona belum selesai, masih ada ini dan itu. Banyak permasalahan di dunia, perbanyak. Wa'asyadha akhirah. Kehidupan di dunia ini sangatlah hina, kata beliau. Kehidupan di dunia sangatlah hina, betapa banyak. Gara-gara dunia, anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya, suami istri berkelahi. Bahkan kita lihat di berita, gara-gara dunia, anak nuntut orang tuanya di pengadilan. Ini memang dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Fatuba tsumma tuba liman minha tahaddar. Maka sungguh beruntung orang yang waspada dengan dunia ini. Bukannya nggak boleh kita punya dunia, tapi harus waspada. Waspadalah. Waspada dengan dunia ini. Jangan kita serta-merta tertipu, bisa-bisa tertipu oleh dunia. Jangankan orang yang nggak berilmu, kadang-kadang orang yang berilmu saja bisa tertipu dengan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana yang haram bisa jadi halal, padahal dia orang berilmu. Menghalalkan hal yang haram, mendukung kezaliman dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal apa yang dia dapat? Bukan dunia seisinya. Yang didapat hanya sedikit, miliar, anggaplah triliun. Dunia seisinya aja nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kana fid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syurbatan ma. Seandainya dunia seisinya ini harganya sama di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk. Ngerti nyamuk sampai ini? Nyamuk itu kedua sayap. Palangaan nih kan? Setong sayap nyamuk berapa harganya? Berapa? Sekilo sombong saya ngobong ini. Satu sayap nyamuk. Seandainya dunia seisinya harganya sama di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, orang kafir tidak akan diberi seteguk air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kafir. Dia menentang Allah. Dia menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Enggak mungkin diberi seteguk air. Enggak mungkin senang orang kafir hidup di dunia ini. Kalau dunia harganya sama dengan satu sayap nyamuk. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dunia memang punya kepintaran untuk menipu manusia. Kalau enggak punya kemampuan, enggak mungkin disebut oleh Allah wa ma hadhihi dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau tidak punya kemampuan untuk menipu manusia, enggak mungkin disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka mari kita ikuti junjungan kita Nabi Muhammad, kita ikuti Al-Qur'an. Di setiap zaman itu pasti ada cobaan, pasti ada gangguan.
Coba kita lihat bagaimana zamannya para khalifah, nggak aman-aman saja. Zamannya sampai para khalifah semuanya dibunuh. Sayyidina Abu Bakar dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Ali juga dibunuh, Sayyidina Husain cucunya Nabi bagaimana? Dibunuh sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak. Apa yang kita hadapi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Tapi bagaimana sikap beliau dalam menghadapi ketentuan yang berlaku? Karena yang berlaku pasti ketentuan Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad, tidak ada yang bisa menimpa kami kecuali sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan kami. Allah adalah junjungan kita semua. Allah yang menentukan segala sesuatu. Pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada pamannya Sayyidina Abbas. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Maka Sayyidina Abbas bilang, ya Rasulullah, kok cuma pendek doanya ya Rasulullah. Wahai Abbas, kalau engkau diberikan apa yang diminta, itu adalah hal yang terbaik yang pernah engkau dapatkan ketika engkau hidup di dunia. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa, minta ampun kepada Allah, wal-'afiyah, keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya, wal-mu'afata daimah, dan selalu selamat di dini wad dunya wal akhirah, dalam kehidupan beragama, tidak meninggalkan perintah Allah, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Wad dunya, di dunia juga selamat dari segala macam yang enggak baik, selalu mendapatkan kebaikan. Wal akhirah, ini sudah namanya doa sapu jagat namanya doa sapu jagat, bukan hanya meminta kebaikan. Ini juga sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil mohon kepada Allah. Maka mari jangan sampai kita putuskan hubungan dengan Allah. Kita salat itu adalah silatun, hubungan antara kita dengan Allah. Terus zikir, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan enak, tenang. Kadang-kadang orang dalam keadaan senang lupa kepada Allah. Orang dalam keadaan kaya lupa kepada Allah. Orang gak dapat musibah, sehat, lupa kepada Allah. Maka kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan senang, tenang, aman, ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala kenal kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung akan membantu kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Coba kita lihat ini terakhir apa yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di Myanmar. Kita lihat, kita pernah lihat videonya. Saya lihat sendiri, ada seorang wanita yang sudah selesai diperkosa oleh mereka, dimutilasi hidup-hidup. Jadi tangannya itu dipotong langsung, tangannya dipotong sama pasukan Myanmar, kakinya dipotong, hidup-hidup dimutilasi. Ada yang dibakar hidup-hidup. Kita alhamdulillah tidak mendapatkan apa yang mereka dapati dari segala macam cobaan. Kita cobaannya cuma sedikit. Makanya kita melihat yang lain mendapati cobaan seperti itu, tapi tetap mereka mempertahankan iman mereka. Bayangkan dibakar hidup-hidup, sakit apa tak sakit? Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau mereka mempertahankan Islam dan imannya, nggak ada apa-apanya dibakar hidup-hidup di dunia. Murah, nafsi, fidaun. Bahkan kita mau ziarah ke kuburnya Nabi, seandainya harus mengorbankan jiwa dan raga, siap hanya untuk ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Karena kenikmatan yang didapatkan, balasan yang didapatkan jauh lebih besar daripada jiwa kita. Murah jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Jangan lupa selalu berzikir, menyebut nama Allah, dekatkan diri kita kepada Allah dan dekatkan diri kita kepada hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita minta di dalam sholat.
Sampai yang sedejah mensolat pasti baca surat Al-Fatihah. Betul. Ada yang baca surat lain di sini. Oh sombong, ya alhamdulillah. Berarti aliran yang benar di sini ya. Di dalam surat Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ini saking pentingnya hidayah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup mata kita melihat orang-orang yang enggak dapat hidayah dari Allah, yang membiarkan kezaliman, bahkan yang mempelopori kezaliman, yang mendukung kezaliman. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam suatu hadis, barang siapa yang mendukung pembunuhan walau bisyatrin kalimatin, meskipun dengan sepenggal kata, bahwa syarikan lahu, maka dosanya sama dengan yang membunuh. Subhanallah, sekarang sepenggal kata ini bisa lewat sosial media. Pembunuhan terjadi di mana, orang mendukung di pembunuhan terjadi di timur bumi, itu orang mendukung di barat bumi, maka sama seperti dia juga membunuh. Na'udzubillahi, tidak dapat hidayah dari Allah. Jadi kita harus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diwajibkan dalam sholat. Sehingga juga Al-Fatihah termasuk rukun qauli, wajib itu untuk didengarkan oleh telinga kita. Ada 5 rukun qauli dalam sholat ya. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar, harus dengar oleh telinga kita. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita mazhab Syafi'i dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, wajib didengar oleh telinga kita sendiri, siapapun kita. Kemudian tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, sampai 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah tasyahud akhir apa? Salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu juga wajib didengar oleh telinga kita. Yang kelima yang terakhir adalah salam, assalamu alaikum, salam yang pertama. Itu adalah yang wajib didengar oleh telinga kita, termasuk rukun qauli. Fatihah termasuk rukun qauli. Seperti itu pentingnya Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidayah. Sampai-sampai di ayat yang terpenting disebut Ummul Quran Al-Fatihah, dan juga wajib dibaca di setiap sholat Al-Fatihah, sholat apapun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha, kata Rasulullah. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. 4 golongan ini. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat hidayah. Nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat yang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sekali lagi saya mengajak diri kita, dekatkan diri kita dan orang yang kita cintai kepada Allah. Ajak berzikir kepada Allah setiap habis sholat. Jangan lupa, jangan habis sholat salam-salam langsung lihat HP, jangan habis sholat salam-salam langsung lihat televisi dan lain sebagainya. Habis sholat salam-salam dan langsung loncat. Oke, katanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, man laisa lahu wirid fahuwa girid. Barang siapa saya tak keduan wirid, orang mereka benih orang mereka adalah motak, monyet. Naudzubillahi min dzalik. Kita harus punya wirid supaya kita menjadi hamba yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai jauh dari orang yang saleh, dari orang yang alim yang tadi disampaikan oleh Wara Bakir, alim yang istiqamah, ulama akhirat, ulama yang mendekatkan kita kepada Allah, ulama yang dengan cukup idza du'u dzukirallah, kalau kita memandangnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, karena masih ada tanya jawab, dipersilahkan.